Sepertinya sepi sekali. Seperti bukan hari sekolah. Tama melihat ke kiri, kemudian ke kanan. Ia melihat sekelompok siswa melintas. Namun, tidak ada satupun yang menyapa. Mengapa mereka semua terdiam? Bahkan tidak ada yang berbicara. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat. Dua pengawas menyeret seorang murid. Ya Tuhan, kenapa dia? Mengapa dibawa seperti itu? Tunggu, siapa yang dibawa itu? Dia melakukan apa? Gadis tersebut tidak menjawab. Ia berjalan semakin cepat. Di sekolah ini, meski waktu terus berjalan, namun maknanya disimpan rapat. Yang berani bicara, lenyap. Yang diam, bertahan. Lorongnya sangat panjang, sepi sekali. Kenapa semua orang terlihat ketakutan begitu? Tama mendekati Rita yang berdiri sendirian Permisi. di dekat pintu Saya murid kelas. Bolehkah saya bertanya? Jangan bertanya, Kenapa tidak boleh? suaramu terlalu keras. Oh, maaf. Saya hanya ingin tahu. Tadi di gerbang ada yang dibawa. Siapa dia? Dia juga dulunya sering bertanya-tanya. Bertanya saja. Apakah tidak boleh? Di sini, bertanya bisa membuat orang curiga. Dicurigai, dicatat, diawasi bisa menghilang. Tama tertegun. Ia perlahan melihat sekelilingnya. Semua murid menunduk, berpura-pura membaca, tetapi mata mereka terlihat mencuri pandang. Ini sekolah atau markas tentara? Dulu ini adalah sekolah, sekarang menjadi sepi. Jadi kita hanya disuruh diam saja? Bukankah sekolah tempat untuk berpikir bebas? Dulu itu benar, namun sejak daftar itu muncul, segalanya berubah. Daftar? Daftar apa itu? Daftar pengawas, nama-nama murid yang dianggap terlalu ingin tahu. Jika namamu masuk, perlahan namamu akan hilang dari daftar hadir, papan pengumuman, hingga kelas. Tiba-tiba, dua pengawas melintas membawa papan besar bertuliskan Tingkatan 1. Curiga. Suasana langsung menjadi tegang. Semua murid menunduk. Salah satu siswa terlihat gemetar sampai pensilnya terjatuh, tetapi tidak berani mengambilnya. Mereka siapa? Mereka pengawas, sang penjaga keheningan. Jika kamu dicatat, bersiaplah. Di sini, hanya bertanya bisa dianggap pelanggaran. Tama berjalan perlahan di koridor belakang. Tempat tersebut gelap dan penuh debu. Terdapat papan pengumuman yang bertuliskan ruang ini tidak lagi digunakan. Namun, pintunya sedikit terbuka. Di dalam hanya ada cahaya dari lilin. Pada papan tulis, seorang murid tampak sedang menulis. Tulisan itu muncul perlahan. Sejarah yang disembunyi akan menyakiti generasi yang akan datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya ruangan ini sudah tidak dipakai lagi? Jika kamu bisa membaca tulisan ini, berarti matamu belum sepenuhnya. Aku siswa baru di sini. Tapi serius, sekolah ini sangat aneh. Banyak hal tidak masuk akal terjadi. Aku beritahu, di sini diam adalah keharusan. Berbicara bisa berbahaya. Aku melihat ada sesuatu yang dibawa tadi. Tapi tidak ada yang mau bercerita padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang pernah bertanya, lalu menghilang. Ada yang pernah menulis, kertasnya dibakar. Ada pula yang menyimpan buku. Tiba-tiba bukunya menghilang. Hanya karena ingin tahu? Karena mereka tidak mau jika sejarah dibongkar lagi. Maksudmu? Tahu tidak, sekolah ini dulu yang pernah dijadikan markas organisasi rahasia. Beberapa orang bilang sekolah ini dijadikan markas PKI. Serius?
Tidak banyak yang percaya, tapi konon katanya ruangan ini pernah dijadikan tempat rapat rahasia. Ada dokumen, ada pengkhianatan. Wajar atmosfer menyeramkan seperti ini. Luka sejarah tidak akan sembuh jika selalu ditutupi. Kamu tahu apa yang mereka paling takuti? Apa ini? Pertanyaan, bukan teriakan. Karena pertanyaan kecil bisa membuka pintu yang besar. Seperti soal 30 September itu, Kamu berani menyebutnya? kenapa tidak boleh disebut? Karena jika kamu bertanya tentang masa lalu, kamu akan berpikir, siapa yang melakukan masa kini? Dan siapa yang menutup masa depan? Kamu yang menulisnya. Bukan hanya aku, banyak yang sudah ada di suara ini. Jika kamu ketahuan, bukankah kamu akan dapat salah? Lebih baik aku bilang demi kebenaran daripada hidup lama dalam hukum. Di kegelapan selalu ada satu suara yang enggan untuk diam. Jika mereka ingin kita diam, kita harus menjadi gema yang hidup. Kamu yang menyebarkan semua ini. Kau bisa melihatnya. Itu artinya kau belum buta sebelumnya. Dulu, aku pernah seperti kayak kamu. Dulu, dan aku bertanya kepada guru sejarahku satu hal. Hanya satu hal. Dan setelah itu, aku tidak diizinkan ikut lomba berpidato dan nilaiku turun. Dan anehnya, aku sering dipanggil guru BK tanpa alasan. Tapi kau masih di sini. Artinya kau menyerah. Bertahan, bukan menyerah. Kadang untuk tetap hidup kita harus diam. Tapi tenang, aku ingin bantu kamu. Beri aku beberapa sumber. Aku juga lelah melihat semua ini. Apa kalian yakin? Ini sangat berbahaya. Mereka punya daftar itu. Mereka juga mencatat. Kekuatanku bukan karena aku berani, tapi karena aku sudah terlalu lama diam. Itu menyakitkan. Namun, di balik senyum dan bantuan, ada mata yang mencatat. Dan kadang, bahaya tidak datang dari luar, tapi dari dalam lingkaranmu sendiri. Kau benar-benar akan melakukan ini. Jika aku diam sekarang, aku akan membunuh ingatan. Kami di belakangmu, jangan khawatir. Jika aku ditangkap, tolong sampaikan pesan ini. Kami akan jadi saudara. Apa kita akan benar-benar melaporkan dia? Sudah, bahkan sebelum dia bentakan kain itu. Tapi dia tulus. Tugas adalah tugas, kebenaran itu urusan di atas. Tama, kamu terlalu terang untuk di tempat yang gelap. Kau pura-pura selama ini. Bukan pura-pura, aku hanya ingin sisi yang di dalam. Jika aku hilang, jangan jadikan ini sebagai norma. Siapa dalam dari selebaran itu? Percaya petani itu bukan milik satu orang. Mereka milik semua orang yang masih mau berpikir. Berpikir membuat soal yang stabil.
Justru dia membuatnya hancur perlahan. Apa yang telah kita lakukan benar? Kebenaran itu bergerak. Tapi aku tahu satu hal. Dia mungkin ditangkap, tapi petanya sudah hidup di ratusan kepala orang. Satu pertanyaan bisa membuat sistem ketakutan. Satu nama bisa dikorbankan, tapi pikiran tidak bisa diborgol selamanya. Ini daftar yang disebut Tama, tapi lihat ini sebagian angkat segini kembali hadir. Bahkan nama Tama ada di daftar siswa sekarang dan dia dibebaskan. Aku tidak tahu berapa lama aku ditahan. Rasanya sudah seperti bertahun-tahun. Padahal baru berminggu-minggu. Tapi katanya yang membuat mereka takutan bukan tentang selebaran itu, melainkan banyak dari kalian yang sudah mulai bertanya-tanya. Kau tahu siapa yang membebaskanmu? Entahlah. Tapi katanya beberapa guru juga mulai merasakan tekanan. Mungkin sistem itu telah rusak dari dalam. Aku tidak tahu aku harus bilang apa. Aku takut, aku merasa bersalah. Tapi setelah kamu ditangkap, aku terus membaca ulang selembaranmu. Dan aku mulai sadar, mungkin aku bagian dari sistem yang perlu berubah. Kemari, Lila. Tidak apa. Semua orang pernah salah, tapi yang penting adalah kemana kita melangkah setelah menyadarinya. Bagaimana kalau kita mengubah ruang bawah tangga ini menjadi ruang diskusi? Tidak resmi, tapi bebas. Dan kita tempel semua tulisan-tulisan yang dulu dilarang, biar jadi museum kecil. Tempat ingatan, tempat bertanya, tempat belajar. Sistem bisa membungkam seseorang, tapi tidak bisa membungkam gerakan. Tama bebas, tapi bukan karena sistem mengalah, karena suara-suara kecil tak pernah berhenti bergema.